Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bergabung lagi dengan Ibu Rika Zufria SSM Hum pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai bahasa. Dalam materi bahasa ini, Ibu kelompokkan atas dua submateri. Submateri yang pertama berkaitan dengan pengertian, fungsi, dan ragam bahasa. Sedangkan submateri yang kedua berkaitan dengan sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Artinya, submateri yang pertama akan membahas mengenai bahasa secara umum, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya seperti bahasa Inggris. Sementara submateri yang kedua khusus membahas mengenai bahasa Indonesia. Nah, untuk submateri yang pertama akan Ibu bahas di dalam video ini, namun submateri yang kedua akan Ibu bahas dalam video yang sudah di-linkkan ke YouTube yang akan Ibu kirimkan kepada Ananda. Oke, kita akan mulai dari pengertian bahasa. Ananda semua, mungkin Ananda pernah mendengar atau malahan mempergunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan kata bahasa. Mungkin Ananda pernah dengar atau mempergunakan istilah bahasa isyarat, bahasa hewan, bahasa ibu, atau bahasa kalbu. Tetapi ingat Ananda, ini bukan jenis bahasa ya nak ya, tetapi ini beberapa istilah yang beredar dalam masyarakat yang berkaitan dengan bahasa. Misalnya, Ananda mungkin pernah mendengar bahasa hewan. Nah, apakah semua istilah ini dipergunakan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, ini yang akan kita berikan pemahamannya ya Ananda ya. Untuk yang pertama, misalnya bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu kental dengan seseorang yang mempergunakan gerak tubuh untuk berbahasa pada saat berkomunikasi. Bahasa hewan ini identik dengan bahasa yang digunakan oleh hewan atau binatang pada saat berkomunikasi dengan sesamanya atau mungkin juga dengan manusia. Sementara bahasa ibu adalah bahasa yang pertama Ananda peroleh pada saat Ananda berada di dunia. Nah, yang terakhir adalah bahasa kalbu, yaitu bahasa batin atau hal-hal yang Ananda pikirkan dan Ananda rasakan yang tidak diucapkan. Nah, untuk beberapa istilah ini, Ananda bisa gunakan sebagai landasan untuk memahami wujud dari bahasa. Kembali Ibu tekankan ini bukan jenis bahasa, tetapi beberapa istilah yang berkaitan dengan bahasa yang beredar di masyarakat. Nah, Ananda semua berkaitan dengan definisi bahasa, Ananda mungkin selama ini hanya sering mendengar bahasa itu sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi. Nah, definisi ini tentu tidak memperlihatkan wujud bahasa secara terperinci ya nak ya. Nah, untuk itu Ananda perlu mempergunakan sudut pandang yang tepat untuk melihat definisi bahasa dengan tepat. Nah, Ibu mempergunakan sudut pandang ilmu bahasa untuk memberikan pengertian bahasa. Apa itu ilmu bahasa? Linguistik istilahnya. Nah, apakah bahasa dari sudut pandang linguistik atau dari sudut pandang ilmu bahasa itu sendiri? Ananda sudah bisa lihat di slide dan Ibu sudah mengirimkan sebelumnya. Jadi Ibu mengirimkan video ini sebagai penjelasan dari PPT sebelumnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ananda ajukan. Nah, kita mulai dari yang pertama, sistem lambang bunyi. Apa maksudnya sistem lambang bunyi? Misalkan saat ini Ibu mengeluarkan bunyi A. Nah, ada bunyi, kemudian bunyi tersebut di dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan dua bentuk. Yang pertama ada A yang dinamakan dengan A kapital atau besar. Yang kedua ada A yang dilambangkan dengan A kecil. Nah, jadi bunyi tadi memiliki lambang sehingga ada namanya lambang bunyi atau bunyi yang memiliki lambang. Nah, kemudian bunyi-bunyi yang memiliki lambang tersebut bisa disusun. Yang pertama, ini susunannya tidak teratur atau tidak tersistem. Nah, bentuk seperti ini tentu tidak bisa digolongkan kepada bahasa.
karena dia bentuknya yang tidak terstruktur, tak mampu menimbulkan makna. Namun bentuk yang kedua, bunyi yang memiliki lambang tadi, bunyi A, bunyi M yang dilambangkan dengan bentuk seperti ini, bunyi A, bunyi K, bunyi A, dan bunyi N lagi. Nah, ini sudah disusun dengan baik, sudah tersusun dengan sistematis atau tersistem dan memiliki makna. Nah, hal seperti inilah yang digolongkan kepada bahasa. Jadi yang dimasukkan kepada bahasa adalah lambang bunyi yang sudah tersistem dan bermakna. Nah, berikutnya dari kata-kata yang ada di dalam sebuah bahasa, ternyata banyak yang sifatnya produktif, artinya dapat dikembangkan. Dari sebuah kata bisa dikembangkan kata-kata yang lain yang makna dan jenisnya mungkin akan berbeda. Misalnya kata makan, kita kembangkan menjadi makanan, yang awalnya bermakna memasukkan sesuatu ke mulut berjenis verba atau kata kerja, nah menjadi makanan yang artinya benda yang akan dimasukkan ke mulut untuk dimakan yang jenisnya adalah nomina atau kata benda. Nah hal ini juga tentunya berlaku di dalam bahasa-bahasa yang lain yang dari satu kata bisa memunculkan kata yang lainnya yang maknanya berbeda. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi. Dari kategori yang sifatnya produktif, maaf ini terhalang, tetapi Ananda nanti bisa lihat ya Ananda ya, bahwa di dalam slide ini ada kata terbatas ya, terbatas. Nah, dari kata-kata yang sifatnya ini produktif, Ananda juga nanti bisa mempergunakan